Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Kak. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Terima kasih buat teman-teman semua yang bisa hadir di Zoom PPKM Ulumul Hadis pekan kedua kali ini. Kali ini ada rekan kakak yang Kananda, dia lagi sakit, jadi nggak ikut Zoom. Kemarin habis kecelakaan. Dan Kak Yusron lagi ada kendala ya, jadi mohon maaf kami tidak lengkap malam ini. Dan perkenalkan nama kakak Nadia Riadatul Aisy sebagai moderator dan juga sebagai presentator kedua. Kakak sebagai presentator pertama juga. Dan yang terakhir Kak Niki, buat Kak Olga boleh mulai share screen ya Kak. Mohon maaf sebelumnya suara Kak kedengeran enggak? Kedengeran. Banget, Kedengeran, Kak. Kak. Kedengeran Kak. Alhamdulillah. Tapi sinyalnya di sini agak jelek, Kak. Ya, agak jelas. Kak Olga apa ada kendala? Sebentar. Baik. Belum ada ya? Ini belum ada. Belum ada. Belum. Oh, mohon maaf untuk Kak Yusron ternyata bisa hadir ya teman-teman. Berarti Kak Yusron sebagai presentator pertama. Oh, lupa. Udah. Sudah deh. Ini. Oke. Udah. Ya, baik, terima kasih Kak Olga. Malam ini kita masuk ke materi kedua ya, tentang hadis qudsi dan perbedaannya dengan hadis nabawi. Kepada presentator pertama, yaitu sahabat saya, Muhammad Yuson, waktu dan tempat dipersilahkan. Bisa Terima next, Kak. kasih kepada moderator. Jadi hadis itu dibagi menjadi dua. Pembagian hadis ditinjau dari sandarannya dari Allah Subhanahu wa taala itu hadis qudsi. Kalau dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada hadis nabawi namanya. Mengapa dinamakan hadis qudsi?
dinamakan hadis qudsi atau dalam kurung suci karena ia bersumber dari Allah yang Maha Suci. Terus dinamakan hadis karena Nabi yang menyampaikan yang disandarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang ngomong langsung ke Nabi gitu. Paham kan? Paham. Pak. Paham, paham, Kak. Terus definisi hadis qudsi. Maaf ya agak berisik. Soalnya lagi di jalan. Iya, Kak, nggak apa-apa. Ini ada salah satu contoh Iya, nggak hadis. apa-apa, Kak. Yusron. Kullu qaulin adofahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaullahi azza wa jalla. Segala perkataan yang disandarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Jadi hadis itu semua perkataan Rasul dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi ini lagi slide selanjutnya. Kemudian ada bentuk-bentuk periwayatan hadis qudsi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu yaqul, Allahu azza jalla. Nabi bersabda, Allah berfirman. Terus yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi atau fima rawahu anhu. Nabi bersabda pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah. Terus ada lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki an rabbihi azza wa jalla yaqul. Itu contoh-contoh dari qudsi. Jadi kalau misalkan hadis itu kan pasti ada kola ya itu sumber-sumbernya itu. Ini ada contoh hadis qudsi. Haddasani Harmalatu bin Yahya tajib ahbarana ibnu Wahbin ahbaroni Yunus an ibni Sihab ahbaroni Sa'id bin Musayyab annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allahu azza wa jalla kullu amali bani Adam lahu illa siyamu wali wa anna ajzi bihi fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahul fatu famisaimi atyabu indallahi min rihil miski. Ini contoh hadis qudsi. Terus terjemahannya. Ya. Menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya At-Tajibi. Terus memberitahukan kepada kami Ibnu Wahab. Memberitahukan kepada Yunus dari Ibnu Syihab. Memberitahukan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab bahwasannya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, seluruh puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Demi jiwa Muhammad yang berada pada genggamannya. Mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada harumnya minyak wangi. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih pada Kak Yusron. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu sahabati Olga Rafaelia. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih untuk moderator Kak Nadia. Materi selanjutnya itu perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis nabawi itu Nabi menjadi sandaran sumber pemberitaan. Hadis nabawi itu hadisnya yang emang dari Nabi. Sedangkan hadis qudsi itu Nabi memberitakan apa yang disandarkan kepada Allah dengan menggunakan redaksinya sendiri. Hadis qudsi itu kayak kalimatnya tuh dari Allah, cuma sama Nabi disiarkannya menggunakan redaksinya sendiri. Hadis nabawi pemberitaannya meliputi perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Sementara hadis qudsi itu hanya memberitakan perkataan. Hadis nabawi lafal dan maknanya dari Nabi. Hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksinya disusun oleh Nabi. Hadis nabawi, redaksi hadisnya tidak menggunakan ungkapan orang pertama atau aku. Kalau hadis qudsi, redaksi hadisnya menggunakan ungkapan orang pertama. Aku di sini itu Allah gitu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dr. Olga Navelia. Selanjutnya, lanjutkan kepada Kak Niki Ismansyah, presentator ketiga. Amel Jawa. Ini kayaknya Kanikinya ada masalah kendala jaringan, jadi dilanjutin sama saya aja. Contoh kitab-kitab hadis qudsi itu yang pertama ada Al-Kalimu Al-Thayyibah karya Ibnu Taimiyah, yang kedua ada Al-Ittihafat As-Saniyah di Al-Ahadits Al-Qudsiyah karya Abdur Rauf Al-Manawi, ketiga ada Adab Al-Hadis Al-Qudsiyah karya Ahmad Asy-Syarbashi, yang keempat ada Al-Ahadis Al-Qudsiyah yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Mesir, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Olga. Di sini ada yang ingin ditanyakan. Buat teman-teman, kalau ada yang mau nanya boleh ya. Buat Ahmad, Neni, Dinda, apa lagi nih? Intan, Tika, kalau mau nanya boleh.
nggak ada yang mau ditanyain, mau di ini ya, Zoom-nya mau diakhirin. Nggak ada Kak, kayaknya. Gak ada, Kak. Nggak ada Kak. Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada Teh. Baik, kasih ya. Oke, untuk Zoom kali ini cukup sampai di sini, teman-teman. Besok untuk pertemuan ketiga kita akan kasih konfirmasi lagi apakah offline atau online. Nanti kalian juga bisa konfirmasi ke Kak Nadia, ke Kak Olga, ataupun ke Kak Nanda buat waktu yang bisa ini ya, buat bisa Zoom atau offline. Kalau sekiranya kalian sibuk, atau teman-teman yang bisa hadir buat malam ini, terima kasih. Untuk yang belum hadir, yang teman-teman yang lain juga boleh ikut hadir ya. Ya Ahmad masih ada? Ada. Nah, terima kasih Ahmad. Teman-temannya besok dikasih tahu lagi. Iya, Kak. Kak. Ya, buat teman-teman semuanya dari MTS N3 Karawang, terima kasih waktunya. Kali ini sendiri jika banyak jika banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Buat semuanya. Singin. Terima kasih nggak